Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang mata kuliah analisa laporan keuangan. Adapun bahasan yang akan saya bahas kali ini adalah rasio likuiditas ya. Anda bisa memperhatikan video ini sambil mempelajari slide yang pernah saya bagikan sebelumnya kepada Anda. Oke, kita mulai pembelajaran tentang rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Ya, jadi di sini ini ada neraca ya. Ini ada neraca. Neraca itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah aktiva, sisi sebelah kiri, dan sisi sebelah kanan adalah pasiva. Aktiva itu terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva terdiri atas hutang dan juga modal. Hutang itu sendiri ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu adalah hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang, hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan lebih. Nah, di sini likuiditas hanya mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya saja, menggunakan aktiva lancarnya. Bukan hutang jangka panjang, tapi hanya hutang jangka pendek. Tidak menggunakan aktiva tetap, tapi hanya menggunakan aktiva lancarnya. Perusahaan dikatakan liquid apabila perusahaan tersebut mampu membayar hutang jangka pendek menggunakan aktiva lancarnya. Ini merupakan rasio yang sangat penting. Kenapa? Karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, sehingga pihak-pihak tertentu percaya kepada perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat rasio likuiditas ini adalah yang pertama, bagi perusahaan pastinya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Kemudian bagi kreditur. Siapa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang akan meminjamkan uang kepada perusahaan. Dalam hal ini yang pertama adalah bank. Perusahaan kalau mau minjam uang pasti larinya ke bank, ya, entah itu bank umum atau bank syariah dan lain sebagainya, ataupun perusahaan lain. Ya. Perusahaan lain ini bisa berupa obligasi dan lain sebagainya. Kemudian investor. Investor ini adalah orang yang hendak berinvestasi pada perusahaan, misalkan calon pemegang saham atau pihak yang lain. Bagi bank, rasio ini sangat penting karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Bila nilai rasio likuiditasnya buruk, berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang juga buruk, sehingga bank akan mempertimbangkan memberikan pinjaman atau tidak. Sedangkan bagi investor, tentu saja itu sangat penting. Kenapa? Investor ini tujuannya berinvestasi mendapatkan pengembalian atas investasi yang diberikan. Jika perusahaan banyak hutangnya dan tidak bisa membayar hutangnya, bagaimana dia bisa memberikan pengembalian investasi, gitu ya. Jadi seperti itu pentingnya. Selain itu, rasionya juga bermanfaat atau berguna bagi manajemen. Kenapa? Karena manajemen akan mengetahui bagaimana kemampuan dia dalam membayar hutangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mengetahui besarnya modal kerja mereka. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah, ada dua ya. Yang pertama modal kerja kotor, yang kedua modal kerja bersih. Modal kerja kotor itu adalah seluruh aktiva lancar ini. Sedangkan modal kerja bersih adalah aktiva lancar yang telah dikurangi dengan hutangnya. Itu modal kerja bersih. Di sini dalam rasio likuiditas ini nanti akan diketahui juga berapa besarnya modal kerja bersihnya mereka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan perusahaan. Kalau memang perusahaan tersebut tidak liquid, maka bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa meningkatkan likuiditasnya? Tentu itu merupakan dasar pertimbangan bagi manajemen untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaannya. Oke, seperti itu. Sekarang kenapa perusahaan tidak bisa membayar hutang? Perusahaan itu tidak bisa membayar hutang karena dana yang cair itu kurang mencukupi, sehingga masih menunggu dana yang lain. Ini dana itu kas ya, berupa kas ya. Kas itu akan dibelikan bahan baku, akan dibelikan inventory berupa bahan baku, kemudian diproduksi menjadi barang jadi. Barang jadi baru menjadi kas kembali. Atau bila konsumen tidak bisa membayar terlebih dahulu, maka menjadi piutang, baru menjadi kas.
Apabila perputarannya itu sangat lambat, maka dana perusahaan bisa kurang. Itulah akibatnya, itulah sebabnya kenapa dana cair itu bisa kurang. Ya. Kemudian, sebuah perusahaan haruslah liquid untuk dapat membayar hutangnya. Dan dana juga tidak boleh berlebihan, harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif. Artinya gini, dana ini harus mengalir dari kas menjadi bahan baku, jadi barang jadi, dijual jadi piutang, atau langsung jadi kas. Kenapa? Karena untuk menjamin likuiditasnya. Tapi dana juga tidak boleh terlalu banyak mengendap di perusahaan. Kenapa? Dana ini harus diinvestasikan supaya mendapatkan pengembalian investasi. Supaya apa? Supaya dananya bertambah. Nah, ini adalah prinsip dari manajemen keuangan. Uang itu tidak boleh disembunyikan di dalam kas, di dalam perusahaan, namanya idle cash. Yaitu kas yang tidak terpakai. Dana harus diinvestasikan, harus diputar, supaya mendapatkan pengembalian investasi yang besar. Tujuannya supaya dananya bertambah. Jadi, likuiditasnya perusahaan itu harus tepat. Artinya, dana tidak boleh kurang untuk menjamin likuiditasnya, untuk bisa membayar hutang jangka pendeknya, tapi dana juga tidak boleh berlebihan. Karena dana tersebut harus diputar, supaya dananya bertambah. Nah, itu adalah prinsip dari manajemen keuangan. Di sini ada beberapa macam rasio ya, yang akan saya bahas. Yang pertama, di slide saya sediakan 5 rasio. Yang pertama current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga cash ratio, yang keempat cash turnover, yang kelima inventory to net working capital. Kita bahas yang pertama adalah current ratio. Current ratio merupakan rasio utama dari rasio likuiditas karena dia mencakup semua hal. Jadi di sini current ratio itu akan membandingkan hutang jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aktiva lancarnya. Ya, perhitungannya menggunakan dengan cara membandingkan hutang jangka pendek ya, atau hutang lancar dengan aktiva lancarnya. Hasil pengukurannya, apabila rasio itu rendah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut kurang dana. Apabila tinggi, maka belum tentu baik juga, karena takutnya nanti banyak idle cash atau kas yang menganggur. Jadi harus dibandingkan dengan data lain sesuai dengan rata-rata industri untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut current ratio-nya bagus atau buruk. Ya. Kita mulai untuk membaca dan membahas rumus yang pertama, rasio yang pertama, yaitu current ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Ya, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar ini adalah aktiva lancar yang terdiri atas kas, kemudian ada persediaan, ada piutang. Sedangkan hutang lancarnya adalah hutang jangka pendek yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Oke, misalkan di dalam rumus aktiva lancarnya adalah 1.640, sedangkan hutang lancarnya 750, maka current ratio-nya adalah 1.640 dibagi 750 sama dengan 2,18. Artinya ini apa? Artinya aktiva lancarnya 2,18 kali lebih banyak daripada hutang lancarnya. Artinya adalah aktiva lancarnya ini ya 2,18 kali lebih banyak daripada hutang lancarnya. Sedangkan current ratio dalam bentuk persen, Anda bisa mengalihkan current ratio ini dengan 100%, ya. Jadi di sini 1.640 dibagi 750 kali 100% sama dengan 218%.
Cara membacanya seperti ini. Current ratio itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. 218 adalah 218 per 100, benar ya. Jadi aktiva lancarnya sebanyak 218, hutang lancarnya sebanyak 100. Artinya apa? Setiap 100 rupiah hutang lancar akan dibayarkan oleh 218 rupiah aktiva lancar. Saya ulang, setiap 100 rupiah hutang lancar, ini hutang lancarnya ada 100, aktiva lancarnya ada 218. Setiap 100 rupiah hutang lancar akan dibayarkan menggunakan aktiva lancar sebanyak 218 rupiah. Jadi aktiva lancarnya cukup untuk membayar semua hutang lancarnya. Kemudian kita bandingkan dengan rata-rata industri. Jika current ratio perusahaan A adalah 2,18 kali, sedangkan rata-rata industrinya adalah 2 kali, maka current ratio perusahaan A lebih besar daripada current ratio rata-rata industri. Artinya apa? Artinya kemampuan membayar perusahaan lebih bagus, lebih baik daripada perusahaan lain di industri yang sama. Seperti itu, ya. Kemudian kita ke rasio yang kedua, yaitu quick ratio, ya, QR. Quick ratio. Quick ratio itu adalah rumusnya adalah current asset atau aset tetap, aset lancar dikurangi dengan inventory. Disebut sebagai quick asset. Kenapa kok inventory harus dihilangkan? Karena inventory itu untuk menjadikan uang itu masih lama. Harus diolah dulu, kemudian dijual dulu, jadi piutang dulu, baru kemudian jadi cash. Maka itu termasuk aset yang tidak cepat. Nah, di sini kita hanya menggunakan quick assetnya saja, yaitu aset lancar dikurangi dengan inventory. Jadi perusahaan tidak usah menjual dulu barangnya baru membayar hutang, tapi menggunakan dana yang ada di perusahaan. Rumusnya quick ratio adalah quick asset, yaitu current asset dikurangi inventory dibagi dengan hutang lancar. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi inventory dibagi hutang lancar. Sesuai dengan contoh yang ada di slide, 1640 dikurangi 250 dibagi 750 sama dengan 1,85. Artinya apa? Artinya quick assetnya 1,85 kali lebih besar daripada hutang lancarnya. Kemudian di sini Anda bisa menggunakan persentase juga. Quick ratio dalam persentase rumusnya sama seperti ini, hanya dikalikan 100%. Aktiva lancar dikurangi inventory per hutang lancar kali 100%. Sama dengan 1640 dikurangi 250 dibagi 750 kali 100%. Sama dengan 185%. 185% ini kalau dijadikan pecahan sama dengan 185 per 100. Betul ya? Yang 185 adalah quick asset, yaitu aktiva lancar kurangi inventory. Yang 100 adalah hutang lancarnya. Jadi, setiap 100 rupiah hutang lancar dapat dibayar atau dapat dijamin dengan menggunakan 185 quick asset. Ini artinya perusahaan tidak perlu menjual inventorinya untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Cukup menggunakan kas, cukup menagih piutang saja. Tidak perlu menunggu hingga menjual barangnya. Kemudian kita bandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata industrinya adalah 1,5. Sedangkan quick rasionya perusahaan A adalah 1,85. Jelas ini lebih bagus rasionya perusahaan ya, sehingga artinya apa? Kemampuan membayar hutang perusahaan lebih baik daripada rata-rata perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Seperti itu.
Jadi perusahaan tidak perlu menjual inventorinya dulu untuk bisa membayar hutang jangka pendeknya. Perusahaan cukup menggunakan kasnya atau menagih piutangnya untuk bisa menutupi semua hutang lancarnya. Oke, sekarang kita ke rasio yang ketiga, yaitu cash ratio. Kalau tadi kita current ratio itu semua aktiva lancar. Kemudian quick ratio tadi semua aktiva lancar dikurangi dengan inventorinya. Sekarang cash ratio. Kalau cash ratio berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan kasnya saja. Di sini bank juga dinyatakan sebagai setara dengan kas, gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kas yang tersedia untuk melunasi hutangnya, tanpa harus menjual surat berharga ataupun menagih piutangnya, apalagi menjual inventorinya. Ketersediaan kas itu sama dengan jumlah uang kas yang ada di perusahaan dan yang ada di rekening bank yang dapat ditarik setiap waktu. Rumus dari cash ratio adalah kas ditambah dengan bank dibagi hutang lancar. Kas dengan bank dibagi hutang lancar. Sesuai dengan contoh yang ada di slide, kasnya 250, banknya 350, hutang lancarnya 750. Maka nilai cash rasionya adalah 0,8. 0,8 ini artinya apa? Artinya karena tidak sampai 1, berarti di sini hutang lancarnya lebih besar daripada cashnya. Bila dipresentasikan, Anda tinggal mengalihkan rumus dari cash ratio ini dengan kali 100%. 0,8 langsung dikalikan dengan 100%, sama dengan 80%. 80% itu kalau dibuat pecahan sama dengan 80 per 100. 80 adalah kas dan bank, 100 adalah hutang lancarnya. Artinya, setiap 100 hutang lancar, kas itu bisa menjamin Rp80 di antaranya. Saya ulang, setiap Rp100 hutang lancar, kas itu bisa membayar atau menjamin Rp80 di antaranya. Oke. Kemudian kita bandingkan, rasio selalu dibandingkan, tidak ada rasio yang tidak dibandingkan untuk mengetahui baik atau buruknya. Oke ya. Cash rasio perusahaan A sama dengan 80%. Cash rasio rata-rata industri sama dengan 50%. Bagaimana artinya? Artinya jelas lebih besar cash rasionya perusahaan. Berarti kemampuan kasnya perusahaan dalam membayar hutang itu lebih baik. Tapi harus dianalisa lebih lanjut karena seperti yang kita katakan tadi, dana itu tidak boleh menganggur. Tidak boleh ada kas yang terlalu banyak menganggur di perusahaan. Kenapa? Namanya idle cash. Kas itu harus dimanfaatkan, harus diinvestasikan supaya mendapatkan pengembalian investasi. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke cash turnover. Cash turnover artinya perputaran kas. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kas itu berputar. Dari kas dibelikan bahan baku, kemudian diproduksi menjadi barang jadi, kemudian dijual, ada perusahaan yang langsung membayar, ada juga yang membayar dengan tempo atau diutang dhisik, artinya menjadi piutang dahulu, kemudian baru menjadi kas. Perputaran kas ini disebut sebagai cash turnover. Perputaran kas yang tinggi artinya kas berputar dengan cepat. Kas kemudian beli bahan baku, diproduksi dengan cepat, barang jadi dijual dengan cepat, jadi piutang, kemudian ditagih dengan cepat, jadi kas lagi. Perputarannya cepat. Sedangkan kas turnover yang rendah artinya perputarannya lambat. Kas diberikan bahan baku, produksinya lama, dibuat barang jadi nggak laku-laku, kemudian dijual dalam bentuk piutang, nggak bisa ditagih, artinya perputaran kasnya lambat. Tentu saja rasio ini lebih bagus yang perputarannya cepat. Artinya kas dengan cepat kembali menjadi kas lagi. Oke, rumusnya cash turnover adalah penjualan dibagi dengan modal kerja bersih
penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Kalau dari tadi kita membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya sama-sama di neraca, kalau di sini penjualan besi ada di laporan rugi laba. Modal kerja bersih merupakan hasil kurang dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancarnya. Ya. Sedangkan penjualan besi itu adalah penjualan yang sudah dikurangi dengan retur. Ya, retur itu barang yang kembali. Oke. Sesuai dengan yang di slide, net salesnya atau penjualan bersihnya adalah 5.950. Kemudian current asset atau aktiva lancarnya 1.650. Sedangkan current liabilities atau hutang lancarnya, hutang jangka pendeknya 750. Sehingga nilai rasionya adalah 6,68 kali. Artinya kas ini berputar dari kas menjadi kas lagi sebanyak 6,68 kali dalam setahun. Bandingkan dengan CTO rata-rata industri sama dengan 10 kali. Artinya apa? Artinya lebih rendah CTO-nya perusahaan. CTO perusahaan lebih rendah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin banyak barang yang tertanam di inventory. Barangnya tidak laku atau kurang laku. Atau banyak kas yang menjadi piutang. Seperti tadi, kasnya setelah dijual, kemudian perusahaan tidak membayarkan secara langsung, tapi menjadi piutang terlebih dahulu. Itu juga menghambat perputaran kas. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah net inventory to net working capital. Sudah berulang-ulang kita ketahui bahwa modal kerja bersih atau ini modal kerja bersih ya, net working capital. Modal kerja bersih rumusnya adalah ini, aset lancar, aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Net working capital adalah modal kerja bersih, rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Di sini adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar inventory itu dalam modal kerja bersihnya perusahaan. Semakin besar inventory dalam proporsi modal kerja bersihnya perusahaan, artinya perusahaan itu mengandalkan inventorinya sebagai modal kerja bersihnya. Ya. Kemudian kita cari inventory to net working capitalnya sesuai dengan yang ada di slide. Di sini inventory-nya ada 310 per 1340 dikurangi 750. Ini 53 ya. Ini kita bulatkan ke atas, kita sepakat 2 di belakang koma ya. 5 di belakang ke atas menjadi 3 sama dengan 0,53. Atau Anda bisa buat persentasenya, rumus ini dikalikan 100%, 0,53 kali 100% sama dengan 53%. Artinya apa? Inventory berkontribusi sebesar 53% terhadap modal kerja bersihnya perusahaan. Dari semua modal kerja bersihnya perusahaan, 52%-nya adalah inventory. Apakah itu arti yang bagus? Kita bandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata industrinya hanya 12%. Inventory to net working capitalnya perusahaan A sebesar 52%, sedangkan inventory to net working capitalnya rata-rata industri 12%. Ini jelas lebih banyak inventory to net working capitalnya perusahaan A. Artinya apa? Proporsi inventory terlalu besar. Hal ini mengindikasikan bahwa terlalu banyak inventory di gudang. Perusahaan kesulitan menjual atau barang kurang laku. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu adalah penjelasan dari rasio likuiditas. Saya harap Anda bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi saya. Tolong komen di bawah, tulis nama
NPM, dan kelas agar saya bisa mengetahui Anda telah mempelajari materi tersebut. Komen saya terima sebelum UTS dilaksanakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.